Saya akan melanjutkan, saudara, di bagian kedua ini dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang berada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Itu tadi di pasal pertama ayat yang keempat. Yohanes adalah murid Tuhan yang terpilih untuk menyampaikan isi kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat atau gereja Tuhan yang saat itu disebut berada di Asia Kecil atau saat ini berada di wilayah Turki. Jadi bukan seperti Asia di mana kita berasal atau berada, ya. Indonesia, Jepang, Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, bukan. Tetapi yang disebut Asia Kecil di sini adalah di wilayah Turki, Timur Tengah. Ketujuh jemaat atau gereja Tuhan tersebut, ada yang menafsirkan jika itu menjadi simbol dari 7 masa gereja Tuhan. Dan kalau itu yang ditafsirkan, dan kita berada di masa terakhir dari 7 gereja tersebut, artinya kita berada di masa gereja Laodikia. Kita berada di masa gereja yang suam-suam kuku, yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan kalau tidak mau bertobat. Tetapi saya, saudara, lebih condong berpendapat sama dengan mereka, yang mana jika ketujuh gereja tersebut adalah wakil dari bermacam-macam kondisi gereja lokal yang ada dari dulu sampai saat ini. Artinya, dari dulu hingga saat ini ada gereja lokal yang memiliki ciri seperti gereja di Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Selain kita akan bertemu dengan banyak kata malaikat di dalam kitab Wahyu ini, kita juga akan banyak membaca tentang angka 7. Tadi ada 7 gereja. Dan berkat Tuhan di pasal 1 ayat
tiga tadi, berkat bahagia, itu juga merupakan satu daripada 7 berkat bahagia yang Anda bisa baca di dalam kitab Wahyu ini. Jadi selain Anda akan bertemu dengan banyak malaikat di dalam kitab Wahyu ini, Anda juga akan banyak membaca tentang angka 7. Angka 7 menjadi simbol dari perfection, atau berbicara tentang kegenapan, kesempurnaan, kelengkapan, atau sesuatu yang penuh, utuh. Misalkan 1 minggu terdiri dari 7 hari. Dari do sampai si ada 7 tangga nada. Itu hanya contoh saja, saudara. Yohanes, kalau Anda perhatikan tadi, membawa salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus yang juga diberi sebutan sebagai saksi yang setia. Kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab ini, Yesus memiliki banyak sebutan, banyak titel atau banyak nama. Dan di sini kita membaca salah satunya adalah saksi yang setia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Yehova atau Yahweh adalah salam kudus, saudara, yang sebenarnya berisi dasar fundamental iman orang percaya. Tahukah Anda akan itu? Sadarkah Anda akan itu? Setiap kali Anda membaca Alkitab, ada salam yang mirip-mirip seperti itu. Banyak Anda bisa bacakan dari surat Rasul Paulus juga. Sebenarnya itu berisi fondasi iman Kristen. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan sebagai berikut, "Grace to you and peace from him." Hanya orang yang telah menerima grace atau karunia Allah berupa penebusan dosa di dalam Yesus Kristus yang telah menerima damai sejahtera Allah. Hanya orang yang telah menerima grace atau karunia Allah yang berupa penebusan dosa di dalam Yesus Kristus adalah orang yang telah menerima damai sejahtera Allah. Jadi bagi mereka, bagi orang yang belum menerima grace, bagi orang yang belum menerima karunia Allah berupa penebusan dosa di dalam Yesus Kristus, apapun klaim orang itu, sebenarnya orang itu belum menerima damai sejahtera Allah. Hanya Allah yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah sendiri, karena dosa manusia melalui penebusan darah Yesus, saudara. Hanya Allah sendiri yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah, dengan dirinya, yaitu di dalam penebusan Yesus Kristus, yang membuat orang yang mau didamaikan Allah oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dia menerima damai sejahtera Allah. Ya, jadi apapun klaim manusia, jika manusia itu belum diampuni dosanya oleh Yesus, sebenarnya dia masih berseteru dengan Allah. Karena dia masih belum mau mentaati Allah yang memerintahkan manusia agar bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga untuk percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus Allah sendiri sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat yang bisa mengampuni dosa manusia. Pengampunan dosa di dalam Yesus membuat orang yang diampuni dosanya tidak lagi melayani dosa. Jadi seperti saya, seperti Anda yang sudah ke gereja, mudah-mudahan yang sudah mengaku jadi orang Kristen, lebih-lebih bagi Anda yang memiliki kartu anggota gereja,
Kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah diampuni dosanya oleh Allah di dalam Yesus melalui pertobatan kita. Dan sejak itu, saudara, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba Yesus, hamba Allah, yang memiliki ciri kasih, yang memiliki ciri kebenaran dan kekudusan Allah di dalam hidup baru saya dan Anda. Tentunya saya dan Anda masih akan berbuat dosa. Selama kita masih tinggal di dunia ini, selama kita masih menempati tubuh yang sudah tercemar oleh dosa ini, kita masih akan berdosa. Tetapi bedanya, kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi hidup melayani dosa. Kita tidak lagi hidup melayani diri kita, nafsu kita, tetapi kita hidup melayani Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita terpleset, kita berbuat dosa, kita akan diingatkan oleh Roh Kudus dan kita akan bersedia untuk bertobat. Dan disitulah kita disempurnakan dari waktu ke waktu oleh pekerjaan Roh Kudus yang sudah tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara orang percaya. Kita orang percaya diberikan tanda, yaitu tandanya Roh Kudus yang telah bersama-sama dengan saya dan Anda yang sudah percaya, saudara. Siapa yang disebut ketujuh roh tersebut yang ada di hadapan tahta Allah? Berbicara roh Allah, kalau Anda perhatikan Alkitab hanya ada satu roh Allah, yang secara bergantian juga disebut sebagai roh Tuhan, roh Kudus, roh Kristus. Ada yang menafsirkan jika ketujuh roh tersebut adalah 7 malaikat. Tetapi saya sendiri lebih cenderung jika ketujuh roh tersebut adalah 7 manifestasi roh, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat kedua. Anda bisa baca dari Yesaya pasal 11 ayat kedua, yaitu berupa roh Tuhan itu sendiri, kemudian roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Saksi yang setia adalah satu dari banyak sebutan yang diberikan bagi Yesus dalam Alkitab. Yesus adalah saksi yang setia bagi Allah Bapa. Di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah mati bagi dosa manusia, dan yang pertama kali, saudara, dibangkitkan dari antara orang mati untuk selama-lamanya hidup. Ya, perhatikan. Kalau Anda membaca tadi di ayat yang kelima, dan dari Kristus Yesus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Mungkin Anda berpikir, apa benar ini Alkitab? Kan ada, baik di perjanjian lama juga sudah ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan Yesus sendiri juga telah membangkitkan Lazarus yang mati. Tetapi di sini konteksnya, saudara, Yesus adalah yang pertama dibangkitkan dari orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Mereka yang pernah dibangkitkan dari orang mati termasuk Lazarus. Mereka kembali mati. Tetapi di sini berbicara jikalau kebangkitan Yesus adalah untuk selama-lamanya.
Yesus telah dibangkitkan untuk selama-lamanya, Yesus hidup selama-lamanya, dan Yesus berkuasa atas raja-raja bumi. Percaya tidak percaya, ya sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, saudara, akan ada waktunya. Jikalau raja-raja di bumi yang telah pernah memerintah, yang sedang memerintah, dan yang akan memerintah, para pemimpin bumi akan mempertanggungjawabkan kekuasaannya, bagaimana dia menjalankan pemerintahannya kepada Yesus pada waktunya. Dan kalau Anda pernah membaca kitab Wahyu di pasal 20, Yesus juga nanti pada akhirnya akan sebagai raja, dia memerintah di bumi ini. Sebagai raja, dia akan memerintah di bumi ini, dan itu juga akan menjadi kegenapan daripada doa yang Anda seringkali doakan yang dikenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Anda berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Doa Anda itu akan dijawab oleh Tuhan ketika Tuhan nanti akan datang yang kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang Anda bisa baca mulai dari pasal 19 ayat 11 dan pasal 20. Sebelum mati, Yesus telah mencucurkan darahnya. Bukan hanya karena penyaliban, saudara, tetapi juga penyiksaan yang Yesus telah alami sebelum penyaliban. Itu semua telah menjadi bukti akan kasih Yesus kepada manusia yang berdosa. Meskipun manusia yang berdosa tidak mau percaya, bahkan menolak, memusuhi, dan ada yang menganggap Yesus itu sebenarnya tidak ada. Bacalah Yesaya 53, saudara, yang berbicara akan nubuatan penderitaan Yesus yang telah dicatat sekitar 600 tahun sebelum digenapi oleh Yesus. Yesus telah membuka jalan bagi manusia agar manusia dilepaskan dosanya. Karena dosa itu adalah satu-satunya ganjalan bagi manusia, agar manusia itu bisa menerima keselamatan Allah dan tidak dimurkai oleh Allah, dihukum oleh Allah karena dosanya. Tadi di dalam ayat yang kelima saya akan baca ulang. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Tanpa penumpahan darah tidak terjadi penebusan dosa. Darah Yesus telah ditumpahkan, baik ketika Dia dianiaya dan di atas kayu salib itu, Yesus telah mencucurkan darahnya untuk membayar lunas segala dosa manusia. Penderitaan, siksaan yang dialami Yesus, kekejian manusia terhadap Yesus, itu adalah sebenarnya salah satu gambaran daripada kejinya dosa yang membunuh manusia. Kejinya iblis yang menipu dengan kelicikannya dan membunuh manusia, saudara. Dan di dalam Yesus itu ada penebusan dosa. Ya. Kalau Anda merasa Anda akan masuk surga tanpa memerlukan Yesus, tentu Anda memiliki kebebasan untuk percaya akan hal itu.
Tetapi di Alkitab juga dengan jelas, Alkitab yang mencatat sejarah kehidupan manusia dari awal penciptaan sampai pada akhirnya, Anda bisa mengerti. Jikalau dosa sebenarnya adalah satu-satunya yang akan mengganjal manusia untuk bisa masuk surga, diselamatkan, menerima kehidupan kekal dari Allah. Sehingga kembali saudara, mudah-mudahan Anda bersedia dengan tulus hati membaca Alkitab, dan Anda akan mendapat berkatnya. Yesus telah membuka jalan bagi manusia agar manusia dilepaskan dosanya, karena kembali, dosa adalah ganjalan bagi manusia untuk bisa menerima keselamatan Allah, saudara. Berapa banyak manusia yang telah mati di dalam dosanya? Berapa banyak manusia yang masih akan mati di dalam dosanya? Manusia yang baik, manusia yang dermawan, manusia yang namanya diagungkan oleh dunia karena kebaikannya. Tentunya manusia itu adalah manusia yang patut dipuji dan dicontoh oleh manusia lain. Tetapi berbicara sorga, kita berbicara Allah. Kalau kita yang berdosa bisa masuk sorga tanpa diampuni dosanya, kita akan membuat sorga menjadi tempat yang berdosa. Dan di dalam Yesus itulah saudara, Yesus yang tidak berdosa, oleh Allah sendiri telah dijadikan berdosa untuk menanggung dosa manusia. Anda bisa baca di dalam Korintus. Sehingga agar setiap orang yang percaya di dalam Yesus beroleh pengampunan dosa dan menerima kehidupan kekal. Banyak manusia telah menjadi buta mata rohaninya dengan menolak Yesus, yang Allah sudah berikan kepada manusia sebagai juru selamatnya, saudara. Dan neraka yang sebenarnya telah disediakan bagi iblis dan nabi palsunya akan juga dipenuhi oleh manusia yang telah percaya kepada iblis, bapa segala dusta, pembunuh manusia, setan atau si ular tua itu. Allah begitu merindukan agar manusia bertobat, percaya, dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kembali, Anda memiliki kebebasan. Anda memiliki kebebasan. Tetapi dengan nubuatan-nubuatan yang telah terjadi, kalau Anda ikuti, apa yang sudah dinubuatkan di Alkitab ini sudah dipenuhi, sebagian dalam jalan pemenuhan, dan sebagian lagi masih akan dipenuhi. Dan tentang Yesus, saudara, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri. Sejak Adam dan Hawa terjatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 3, Anda bisa baca. Sebelum ada manusia ketiga, sebelum Adam dan Hawa memiliki anak, Allah telah memberitakan Injil kepada manusia, yang di dalam Injil tersebut telah digenapi oleh Yesus, yang mana sebetulnya di dalam Natal, kedatangan Yesus sebagai juru selamat itulah yang dirayakan oleh orang Kristen di dalam Natal. Yesus adalah jawaban bagi dunia. Saat ini dunia bergelora, bergemuruh dengan ombaknya. Dunia bagaikan perut yang mules. Tetapi kembali, di dalam Yesus ada damai sejahtera Allah. Di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal, saudara.
Jadi bagi yang mau bertobat, menerima pengampunan di dalam Yesus, kita pada akhirnya akan melayani Yesus di dalam kerajaan Yesus. Kita akan kembali, saudara, kalau Anda baca di pasal 19, bersama-sama dengan Yesus di kedatangan Yesus kedua kali untuk melayani bersama-sama dengan Yesus. Memerintah di bawah pimpinan Raja Yesus. Dan kita juga akan melayani sebagai imam-imam di mana di dalam Yerusalem baru. Setelah masa pemerintahan 1000 tahun oleh Raja Yesus selesai, jadi kembali kehidupan kita sebagai orang percaya sebetulnya kehidupan yang tidak membosankan. Mungkin Anda berpikiran, ya nanti kalau saya mati, setelah mati, jadi orang Kristen ngapain ya? Nganggur di surga. Gitu. Tidak, saudara. Kalau Anda perhatikan Alkitab, penuh dengan excitement. Ya. Kalau Anda murid daripada Alkitab. Sehingga memang kemuliaan dan kuasa adalah bagi dan milik Yesus. Kita adalah hamba yang melayani Yesus karena anugerah kasih Yesus semata. Jadi hati-hati ya, kalau Anda merasa Anda sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendeta, sebagai pastor, sehingga menuntut janji-janji Allah. Anda yang menuntut janji-janji Allah, Anda tidak mengerti siapa Allah. Karena Allah yang telah berfirman, yang telah bernubuat, Dia tidak akan lalai menepati nubuatannya. Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Jikalau manusia hidup mentaati seperti yang sudah difirmankan Allah. Mengapa Anda sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai nabi, entah sebagai apa, Anda menuntut hak Anda kepada Allah? Karena Anda tidak mengenal Allah sebenarnya. Sebenarnya karena Anda tidak mengenal Allah. Dan Anda mengajarkan jemaat Anda untuk menuntut Allah agar diberkati dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, dengan kekayaan. Kalau tidak, Allah bohong. Itu hanya menunjukkan sebenarnya Anda tidak mengerti siapa Allah, saudara. Karena kita boleh menjadi orang Kristen, kita boleh melayani Tuhan hanya anugerah semata di dalam Yesus Kristus. Di ayat ke-7 tadi kita baca, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Yesus. Juga mereka yang telah menikam Yesus dan semua bangsa di bumi akan meratapi Yesus. Ya, amin. Di sini Yohanes diperlihatkan kepada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Kitab Wahyu 19 pasal 11 Anda bisa baca. Anda juga bisa baca dari Kisah pasal pertama ayat 10 dan 11. Saya akan baca, saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kedatangan Yesus yang kedua nanti akan disaksikan oleh mata manusia, oleh dunia, dengan teknologi yang siap, saudara. Manusia bisa meliput peristiwa tersebut ya, melalui, kalau sekarang YouTube, ada Facebook Live seperti ini dan sebagainya, televisi. Ya. Manusia dunia akan bisa menyaksikan peristiwa
tersebut. Dan para imam besar, ahli Taurat, juga semua orang yang memusuhi Yesus akan meratapi karena dosa mereka sendiri. Melihat kedatangan Yesus yang telah mereka tolak, yang telah mereka musuhi, karena kedatangan Yesus saat itu nanti untuk membinasakan orang-orang berdosa. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia akan datang untuk menghapuskan dosa. Artinya Dia akan membinasakan orang-orang yang berdosa. Dia akan membuang si antikristus bersama nabi palsunya ke neraka. Pasal 19, 17-21 Anda bisa baca, dan menjebloskan iblis ke dalam jurang maut. Pasal 20 ayat ketiga. Di ayat ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Siapa aku di sini, saudara? Aku, Alfa dan Omega. Sebagaimana kalau Anda baca di dalam pasal 22 ayat 13, Dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus. Yesus adalah firman, yang mana adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kalau Anda baca dari Yohanes pasal yang pertama, Anda bisa tahu lebih jelas. Jikalau Yesus yang adalah Alfa dan Omega, Yesus ini juga adalah firman, yang mana adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yesus ini adalah Yesus yang telah membuat, menjadikan, atau menciptakan segala yang telah ada, saudara. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15-20, pernahkah Anda memperhatikan? Kolose pasal pertama ayat 19, ayat 15-20, saya akan bacakan, saudara. Kalau ada Alkitab, silakan Anda simak ya. Kolose 1, 15-20. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Tapi kalau Anda perhatikan dunia saat ini, bagaimana manusia yang telah diciptakan oleh Yesus justru tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, memusuhi Yesus. Oleh karena itu, nanti saudara, pada kedatangan Yesus kedua kalinya Dia akan kembali. Dia akan mengambil alih kepunyaannya. Saya akan lanjutkan di pasal 17. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi gereja Kristen, entah itu Protestan, Katolik, Karismatik, yang ngaku gereja Kristen, Yesus itu pemimpinnya, saudara. Dan setiap pemimpin gereja lokal harus tunduk kepada Yesus. Kalau tidak, pemimpin gereja lokal tersebut sebetulnya tidak mengerti tentang siapa Yesus yang adalah pemimpin jemaat. Pendeta denominasi, organisasi, tidak lebih tinggi dari Yesus. Sehingga segala sesuatu yang tidak cocok oleh Yesus harus bersedia dikoreksi dan dicocokkan dengan Yesus. Kalau tidak, artinya apa? Mereka
hidup di dalam ketidaktaatan, dan Anda yang menuruti, Anda juga hidup di dalam pemberontakan kepada Yesus. Yesuslah kepala tubuh. Dari Kolose 15 pasal 1 ayat 18, Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Yesus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah, Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Yesus. Baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Yesus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kembali Yesus sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi kalau Anda bersedia membaca Alkitab dengan baik, Anda akan tahu jikalau Yesus bukan sekedar manusia, tetapi Yesus adalah Allah yang telah menjelma sebagai manusia untuk mati, membayar lunas dosa manusia. Baik saksi Yehova, Mormon, dan yang lain sebagainya, saudara. Mereka boleh memiliki Yesus mereka, tetapi Yesus mereka bukanlah Yesus yang ada di Alkitab. Yesus yang ada di Alkitab adalah Yesus yang berkuasa, yang telah menciptakan, yang telah menjadikan segala sesuatu yang telah dijadikan. Dan Dia yang telah memberikan dirinya untuk mendamaikan ciptaannya yang telah berdosa terhadap dirinya dengan mati di atas kayu salib. Itulah, saudara, sebetulnya kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah begitu besar kepada manusia, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, agar setiap orang yang percaya, agar Anda yang belum percaya dan percaya kepada Yesus diselamatkan, tidak dihukum, tetapi beroleh kehidupan kekal. Karena kembali, hanya dosa itu pada akhirnya yang akan mengganjal kebaikan Anda untuk bisa masuk surga. Yesus sudah ada, Yesus akan datang, Yesus adalah yang Maha Kuasa. Yesus bukan sekedar manusia yang baik atau salah satu tokoh agama atau guru, saudara. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab, Anda akan tahu Yesus adalah Allah yang berkuasa dan yang telah menjadi Allah keselamatan bagi manusia. Sehingga memang Yesuslah yang patut dipuji dan disembah oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati.